Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1056 sampai dengan bab 1060. Saudari Hong, berdirilah agak jauh ke samping, dan saya akan pergi dan melihat bagaimana udara dingin di gua es ini terbentuk. Setelah Lindong selesai berbicara, dia berjalan ke ruang bawah gua es sendirian. Kemudian dia menutup matanya, melepaskan sebagian kekuatan mentalnya, dan mulai menjelajahi seluruh gua es. Karena gua es semakin dingin saat Anda turun, rahasianya pasti ada di bagian terdalam. Kekuatan spiritual terus meluas ke bawah di sepanjang lapisan bawah gua es, yang semuanya ditutupi lapisan es tebal. Masa keberadaan lapisan es ini mungkin tidak lebih pendek dari waktu ketika sekte kaca berwarna didirikan. Kemungkinan besar ada gua es dan tanah terlarang sebelum sekte kaca warna-warni. Hingga kekuatan mental turun hingga kedalaman ratusan ribu kilometer, akhirnya berakhir. Ketebalan lapisan es ini mencapai ratusan ribu kilometer. Tak terbayangkan. Perlu Anda ketahui bahwa diameter bumi hanya lebih dari 10.000 kilometer. Ketebalan lapisan es ini saja bisa membuat puluhan bumi saling tumpang tindih. Di ujung es, Lindong melihat pemandangan yang menakjubkan melalui kekuatan mentalnya. Saya melihat balok es biru besar tidak jauh dari sana, dan sepertinya ada sesuatu yang terbungkus di dalamnya. Udara dingin berasal dari benda-benda di dalamnya. Mampu membentuk fenomena es ribuan mil ini jelas merupakan harta karun yang langka. Hal yang paling mengejutkan adalah, di bawah es biru ada magma yang melonjak. Apa ini? Es dan api, hanya garis tipis. Bagian atasnya tertutup es sepanjang ribuan mil, dan bagian bawahnya dipenuhi magma yang memancar. Pemandangan yang aneh, ini pertama kalinya aku bertemu Lindong. Bagaimana magma panas dan es yang sangat dingin bisa hidup berdampingan di ruangan yang sama? Magma identik dengan suhu yang sangat tinggi, namun es batu ini tidak menunjukkan tanda-tanda mencair di bawah panas terik magma. Kedua belah pihak telah hidup bersama secara damai entah sudah berapa tahun. Magma dan es masing-masing menempati wilayahnya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Sungguh sebuah tontonan. Lindong, yang berdiri di dasar gua es, membuka matanya. Senyuman muncul di wajahnya. Barang bagus, barang bagus. Jelas ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di dalam es biru. Bukan gaya Lindong untuk tidak mengambil harta karun saat Anda menemukannya. Apalagi harta ini milik musuh, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Lihat Lindong membuka matanya. Baili Yanhong buru-buru datang dan bertanya, "Lindong, apa kabar? Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Ya, kami menemukan pelakunya. Ada harta karun di bawah es, dan udara yang sangat dingin keluar darinya. Es gua juga dibuat olehnya. Selama aku mengeluarkannya, gua es akan hilang secara otomatis," jawab Lindong. "Harta karun apa itu?" Baili Yanhong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kami belum tahu. Itu tersembunyi di dalam es biru yang besar. Saudari Hong, mohon mundur sedikit dan biarkan saya mengeluarkannya. Gerakannya mungkin agak keras." "Hati-hati," lalu mundur ke posisi sebelumnya. Lindong berlutut dan menatap es di bawah kakinya. Mengepalkan tangan kanannya, dia meninju es, lalu berjalan ke Baili Yanhong. Keduanya berdiri di tepi gua es tingkat terendah, memandang yang dengan tenang. Retak, retak, retakan kecil muncul di es. Perlahan, retakan itu menjadi semakin besar, dan dengan cepat menyebar ke titik terdalam ratusan ribu kilometer. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang menyelinap ke dalam es terwujud secara langsung, membungkus es biru besar, bangkit dari tanah, dan dengan cepat menuju ke tanah melalui retakan. Gemuruh, sebuah suara besar datang dari tanah.
Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi getaran. Tidak hanya Lindong dan Bai Li Yanhong di gua es yang bisa merasakannya. Sekte kaca berwarna-warni, dan bahkan seluruh benua berwarna-warni, merasakan getaran yang hebat. Hal-hal yang tidak lagi dilakukan oleh banyak orang biasa. Dia berteriak keras dan lari, mencoba mencari tempat terbuka untuk bersembunyi dengan cepat. Gempa bumi akan datang, lari, sekte kaca warna-warni adalah yang paling dekat, jadi secara alami ia merasakan guncangan terbesar. Halaman tempat tinggal Yun Si dan yang lainnya. Untuk guncangan mendadak, semua orang lengah dan berkumpul dengan erat. Huang Fu Siyu, Ye Qingwu, dan Xiang Wu adalah yang terkuat dan berdiri di ujung terluar. Yang lainnya berdiri dilindungi oleh mereka bertiga. Para murid dari sekte kaca warna-warni semuanya terbang ke langit, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tidak terkecuali pemimpin sekte Gongsun Zimeng. Dia datang ke langit dan berdiri di depan kerumunan murid sekte kaca berwarna. Master sekte, apa yang terjadi? Situasi seperti ini belum pernah terjadi di benua berwarna-warni. Ya, guru, bagaimana bisa terjadi gempa bumi di benua berwarna-warni? Apakah ada seseorang yang menyebabkan masalah? Gongsun Zimeng menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu. Tapi hatiku sangat jernih. Dia bisa merasakan getaran yang datang dari gua es. Lindong pasti sudah mengambil tindakan, itu hanya untuk menyelamatkan seseorang. Mengapa hal itu menimbulkan keributan besar? Gongsun Zimeng sangat bingung. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari area terlarang dari sekte kaca berwarna. Kurang ajar, siapa yang berani bertindak liar di sekte kaca warna-warni? Dia mencari kematian. Bai Li Yanhong, yang berada di dasar gua es, tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar suara ini. Dia sangat mengenal pembicara itu adalah gurunya, Gong Ru, salah satu dari 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci kuno yang sejati. Meski Bai Li Yanhong percaya pada Lindong, namun saat menghadapi tuannya, dia masih sedikit khawatir pada Lindong. Lagi pula, saya belum pernah melihat kekuatan Lindong dengan mata kepala sendiri. Mereka semua mengetahui hal ini dari mulut pemimpin sekte Gongsun Zimeng. Dia hanya tahu, saat saya pertama kali membawa Lindong ke alam Xingsu. Pihak lain baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Rasakan kekhawatiran orang-orang di sekitar Anda. Lindong menghibur, Saudari Hong, jangan takut, saya tidak takut pada orang suci sejati sekarang. Mari kita lihat bagaimana saya bisa membalaskan dendam Anda. Lindong, Anda harus berhati-hati, guru hidup untuk waktu yang lama, dan dia punya banyak trik, kamu harus melindungi keselamatanmu sendiri. Jika tidak berhasil, pergilah dulu. Datang dan selamatkan aku ketika kamu cukup kuat. Khawatir, kekuatanku saat ini sudah cukup. Lindong selesai berbicara. Dengan satu pukulan, luka kecil muncul di ujung jari. Setetes darah terpaksa keluar dari tubuhnya. Kemudian dia menggunakan teknik cloning. Tetesan darah itu mulai berubah perlahan, dan akhirnya ekspresi terkejut Bai Li Yanhong berubah menjadi ekspresi Lindong. Ini, metode macam apa ini? Bai Li Yanhong menatap tiruan Lindong, yang persis sama dengan Lindong. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Klon Lindong melihat penampilan Bai Li Yanhong, tersenyum tipis dan berkata, Saudari Hong, jangan membuat keributan, ini adalah teknik cloningku, kekuatannya sama denganku. Kaget lagi, sebagai tetua dari sekte kaca berwarna. Hidup selama hampir 2000 tahun, dia belum pernah melihat metode yang menantang surga. Bahkan dalam sejarah rahasia sekte kaca warna-warni, saya belum pernah mendengarnya. Bisakah setetes esensi dan darah menciptakan seseorang dengan kekuatan yang sama seperti Anda?
Jika Lindong menghabiskan lebih banyak esensi darah, bukankah dia akan mampu menciptakan tim kuat yang penuh dengan orang-orang suci sejati? Pantas saja Lindong begitu percaya diri. Andalkan saja trik ini. Jika Anda tidak keluar dari level Saint King, tidak ada yang bisa menghindari Anda. Tanah terlarang sekte mengkilap berwarna-warni. Sinar cahaya keluar dan langsung mencapai puncak gua es. Pada saat yang sama, gua es tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh bergegas keluar, menghadapi cahaya yang dipancarkan dari area terlarang sekte kaca warna-warni di udara. Cahaya itu berubah menjadi seorang wanita tua. Itu adalah Gongru, salah satu dari 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni. Sosok yang bergegas keluar dari gua es tentu saja adalah tiruan Lindong. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri saling berhadapan. Gongrushi menatap pemuda di depannya, merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ketika Shimen Fugui menyebabkan masalah di sekte kaca warna-warni, dia melirik Lindong ketika dia muncul untuk menekan Shimen Fugui. Hanya saja saat itu Lindong hanyalah seekor semut yang baru saja memasuki alam abadi, dan sama sekali tidak dianggap serius oleh Gongru. Sedemikian rupa sehingga aku tidak dapat mengingat Lindong sama sekali sekarang. Siapa yang mulia? Mengapa Anda datang ke gua es sekte berlapis 7 warna? Jika saya tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi dari sini. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya sangat kuat dan tidak segera mengambil tindakan. Tapi aku ingin tahu kebenaran masalahnya. Kamu tidak peduli siapa aku hanya datang dengan santai. Oke, klon Lindong menjawab dengan santai. Saat keduanya sedang berbicara, Gongsun Zimeng tiba bersama sekelompok pejabat senior inti dari sekte kaca warna-warni. Melihat Lindong berhadapan dengan tetua tertinggi klan Gongru, dia merasa sedikit gugup. Xiao Meng, apakah kamu kenal orang ini? Gongru menoleh untuk melihat Gongsun Zimeng. Kembalilah ke tetua tertinggi. Xiao Meng tidak mengenalmu. Gongsun Zimeng menggelengkan kepalanya dan menjawab. Yang bisa dia katakan sekarang hanyalah dia tidak mengenal Lindong. Jika tidak, penatua tertinggi pasti akan menyelesaikannya. Bahkan jika dia ditemukan oleh penatua tertinggi di masa depan, dia masih memiliki cara untuk membela diri. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam abadi, dan yang lainnya adalah pria kuat yang bahkan dapat membuat para tetua tertinggi takut padanya. Siapa sangka mereka bisa menjadi orang yang sama. Di mana yang lainnya? Apakah kamu kenal seseorang? Gongru bertanya lagi. Semua pejabat senior dari sekte kaca warna-warni di belakang Gongsun Zimeng melihat tiruan Lindong, dan kemudian dengan lantang menjawab, kembali ke tetua tertinggi. Kami tidak mengenalnya. Gongru menoleh ke Lindong lagi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku hanya ingin belajar tentang kekuatan penatua tertinggi dari sekte kaca warna-warni, tapi aku di sini untuk menghancurkan kaca warna-warni milikmu. Sekte, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Sikap klon Lindong masih sangat arogan, dan dia tidak mengambil hati Gongru sama sekali. Untuk lelaki tua yang mengunci Sister Hong di gua es, tentu saja dia tidak sopan. Dia tidak segera mengambil tindakan karena dia takut mempengaruhi orang lain di sekte kaca warna-warni. Yunsi dan yang lainnya masih di sekte gemuruh. Getaran keras terus berlanjut. Gongrushi melirik ke gua es. Rasakan getaran yang datang dari dalam. Tiba-tiba saya terkejut. Dia memikirkan apa yang ada jauh di dalam gua es. Harta itu tidak boleh dicuri. Jika tidak, bagaimana para suster akan menjelaskannya di masa depan? Sambil membungkuk, Gongru bergegas menuju gua es untuk melihat apa yang terjadi di dalam.
Apakah seseorang mencuri harta karun itu? Tapi klon Lindong tidak cemburu. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya? Pada saat yang sama Gongru berangkat, klon tersebut juga bergerak, menghalangi tepat di depan Gongru dan menghentikan gerakannya. Bang, mereka berdua berjuang keras, kedua belah pihak mundur, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Wanita tua, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan bertarung? Mengapa kamu pergi sebelum kita bertarung? Canda klon Lindong. Halangannya membuat Gongru semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan Gua Es. Dia segera berteriak dengan cemas. Kakak tertua, kakak kedua, kakak keempat, cepat keluar, ada pencuri yang mencuri pedang ilahi jiwa es. Ada respon seketika di tanah terlarang. Pencuri mana yang berani datang ke sekte kaca warna-warni saya untuk mencuri harta karun itu? Tidak peduli siapa Anda tidak akan pernah kembali hari ini. Terburu-buru langsung ke Gua Es. Melihat bahwa 3 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni akan tiba di Gua Es. Klon Lindong menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Pedang pemecah kejahatan terbang keluar dari kotak pedang di belakang punggungnya dan jatuh ke tangannya. Memegang pedang jahat, dia berteriak dengan bingung. Teknik pedang pemecah kejahatan, lalu dia mengayunkan pedangnya. Cahaya merah menyilaukan keluar dari tubuh pedang, menargetkan 3 sosok yang terbang keluar dari area terlarang. Mungkin 3 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni merasakan kekuatan pedang ini, dan dengan cepat mengerem, menghentikan kemajuan mereka dan tetap berada di udara. Lampu merah yang dilambaikan oleh klon Lindong menyala di depan mereka. Lampu merah yang menyilaukan menembus kehampaan. Itu menerangi kekosongan. Untungnya, Lindong menembakkan pedang ini ke arah kekosongan. Jika dia memiringkannya sedikit, benua berwarna-warni akan terkena pukulannya hingga ke inti. Jika dia menghadapi benua berwarna-warni, dia bisa membelah benua itu menjadi 2 dengan 1 pedang. Ini hanyalah tampilan kekuatan tingkat suci sejati. Anggota inti dari sekte kaca warna-warni melihat pemandangan ini dengan kaget. 3 tetua tertinggi tingkat suci sebenarnya dihentikan oleh pedang pria ini. Jika mereka tidak merasa terancam oleh pedang ini, mustahil bagi ketiga tetua tertinggi untuk berhenti. Siapa orang ini? Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Gongsun Zimeng akhirnya menghela nafas lega. Meskipun dia banyak mendengar tentang perbuatan Lindong selama periode ini. Saya tahu Lindong sangat kuat. Apa yang Anda dengar tidak pernah mengejutkan seperti apa yang Anda lihat. Lindong Neng mampu memaksa ketiga tetua tertinggi untuk berhenti dengan 1 serangan pedangnya. Rumor dari dunia luar tidaklah salah. Kalian bertiga, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh turun tanpa seizinku, kata Lindong dengan sekuntum bunga pedang di lengannya. 3 sosok yang terhenti di dekat pedangnya juga merupakan 3 wanita tua. Mereka melihat tiruan Lindong. Saya tidak menyangka orang yang mengambil tindakan masih sangat muda. Gemuruh, saat ini, suara yang datang dari Gua Es menjadi semakin keras. Menarik perhatian semua orang, keempat tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni saling memandang dan hendak melanjutkan serangan mereka. Lindong tidak lemah, tapi hanya ada 1 orang. Mereka baru saja dihentikan karena terkejut. Selama 2 orang dipisahkan untuk menghadapi Lindong, itu sudah cukup. 2 orang yang tersisa bisa turun dan melihat apa yang terjadi di bawah. Pedang ilahi jiwa es di Gua Es tidak boleh hilang. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada Lindong sekarang. Bagaimana kamu tahu ada harta karun di bawah sana? Pedang ilahi jiwa es terkubur di sini begitu lama dan tidak ada yang mengetahuinya. Justru dengan pedang ilahi jiwa es Gua Es diciptakan, dan sekte kaca warna-warni akhirnya tercipta. Ini adalah harta karun Zenzong,
4 orang bertindak pada saat bersamaan. 2 di antaranya mengarah ke Lindong, dan 2 lainnya mengarah ke Gua Es. Tapi saat ini, bang, tiba-tiba terdengar suara keras. Sebuah benda biru besar keluar dari Gua Es dan berhenti di udara. Benda biru itu keluar dari Gua Es. Rasa dingin langsung melanda seluruh dunia. Itu membuat semua murid dari Sekte Kaca berwarna bergidik. Dan rasa dingin terus menyebar. Benda biru ini secara alami adalah es batu besar yang dibungkus oleh kekuatan mental Lindong dan dipindahkan dari kedalaman tanah. Di dalamnya terdapat harta karun yang menciptakan fenomena es ribuan mil, dan udara yang sangat dingin juga memancar dari sini. Ada 2 orang yang berdiri di atas es biru besar, itu adalah Lindong sendiri dan Bai Li Yanhong. Tapi saat ini, Lindong mengenakan topeng perak. Pakaian yang dikenakannya juga berbeda dengan tiruannya. Setelah pemikiran singkat Lindong, saya pikir lebih baik mencoba untuk tidak mengekspos seni klon. Meskipun dia tidak lagi takut pada siapapun di alam Xingsu. Tapi bukankah itu juga membutuhkan master setingkat Raja Suci? Teknik klon telah terungkap, di mana guru dapat menemukannya. Kejutan yang tiba-tiba mengganggu tindakan 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Mereka semua berhenti dan melihat ke balok es biru besar yang kosong dan 2 orang di atas balok es tersebut. Mereka berempat tahu apa yang tersembunyi di dalam es biru. Pedang jiwa es, salah satu harta karun dari Sekte Kaca Berwarna. Itu juga merupakan sesuatu yang tidak boleh dicuri oleh pihak luar. Karena itu bukan hanya harta karun, tapi juga 2 orang di atas es. Salah satu pria itu memakai topeng, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan dia tidak tahu siapa dia. Adapun wanita lainnya, selama dia adalah murid dari Sekte Kaca Warna-Warni, tidak ada seorang pun yang tidak dia kenali. Bai Li Yanhong, murid pribadi dari penatua tertinggi Gongru. Salah satu tokoh penting dari Sekte Kaca Berwarna. Hanya saja dia tidak lagi disukai sejak kembali dari misinya sebagai penegak hukum. Dia dihukum oleh penatua tertinggi dan dikirim ke Gua Es selama 100 tahun. Pada dasarnya itu seperti menyerah sepenuhnya. Tanpa diduga, dia berhasil diselamatkan sekarang. Pejabat senior inti dari Sekte Kaca Warna-Warni melihat segala sesuatu di depan mereka dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Bai Li Yanhong menghadapi gurunya, 3 tetua tertinggi lainnya, dan murid-murid lain dari Sekte Kaca Warna-Warni, dia tampak tenang, tanpa sedikit pun rasa panik, dan sepertinya benar-benar melepaskan diri. Saat dia memasuki Gua Es, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan hidup untuk dirinya sendiri mulai sekarang. Saat ini, dia diselamatkan oleh Lindong. Dia bukan lagi seorang tetua dari Sekte Kaca Warna-Warni, atau seorang murid dari klan Gongru. Tapi Bai Li Yanhong mendapatkan kembali kebebasannya dan hidup untuk dirinya sendiri. Gongru memandang wanita di atas es dan merasa sangat marah. Dia berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah dia, murid yang sangat dia harapkan. Pasti gadis ini menolak menerima hukuman dan dikirim ke Gua Es. Jadi dia berkolusi dengan orang luar untuk mencuri pedang ilahi jiwa es dari Gua Es sehingga dia bisa melarikan diri dari Gua Es sendiri. Yang tidak bisa dipahami Gongru adalah, bagaimana gadis ini tahu ada harta karun di Gua Es. Tidak mungkin berita tentang pedang ilahi jiwa es bocor. Kecuali keempat saudara perempuan mereka. Bahkan kepala Sekte Kaca Berwarna pun tidak mengetahuinya. Dan bagaimana muridnya bisa mengenal 2 orang yang begitu kuat? Gongru menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami Bai Li Yanhong. Belum lagi pemuda yang memegang pedang. Mereka berdua baru saja bergerak. Kekuatannya setidaknya mencapai level orang suci sejati. Pria bertopeng juga tidak terlihat sederhana.
Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati ini bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh sembarang kekuatan. Xiao Hong, siapakah dua orang ini? Gongru bertanya, menahan amarah di hatinya. Dia harus memastikan identitas kedua orang tersebut sebelum dia dapat menjawab. Tidak apa-apa jika hanya dua orang ini. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat mengambil pedang jiwa es. Tapi jika ada bantuan, banyak hal yang sulit untuk dikatakan. Kekacauan akan segera terjadi di alam Xingsu. Sekte kaca berwarna mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri-sendirian. Yang terpenting misi keempat bersaudara itu belum selesai. Sejak berdirinya Sekte Kaca Warna-Warni, mereka sering mengirimkan beberapa murid luar biasa untuk menikah, hanya untuk menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar di dunia Starfield dan tidak menjadi sasaran para penguasa. Biarkan mereka punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya secara diam-diam. Hari ini adalah pertama kalinya pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari Sekte Kaca Warna-Warni menimbulkan masalah. Keempat saudara perempuan Gongru harus memperhatikan. Tuan, ini terakhir kalinya saya menelepon Anda. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menjadi murid Anda. Saya juga tidak akan menjadi tetua dari Sekte Kaca Warna-Warni. Saya hanya orang bebas. Bai Li Yanhong berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, kecuali Gong Sun Zimeng, semua pejabat senior dari Sekte Kaca Warna-Warni terkejut. Penatua Hong ingin memberontak melawan klan, ini bukanlah masalah kecil. Tapi kemudian mereka merasa lega. Meskipun dia dijatuhi hukuman 100 tahun di Gua Es, dia tetap dianggap sebagai gurunya yang paling dihormati. Saya khawatir sulit bagi siapapun untuk menerimanya. Kuncinya adalah hingga saat ini, tidak ada yang tahu kesalahan apa yang dilakukan Penatua Hong. Hanya Gong Sun Zimeng yang tidak terkejut, karena dia tahu. Saat Penatua Hong diselamatkan oleh Lindong, mustahil baginya untuk tetap tinggal di Sekte Kaca Warna-Warni. Apa katamu? Katakan lagi. Gongru bertanya sambil menatap Bai Li Yanhong dengan cahaya dingin di matanya. Ku bilang, mulai hari ini, aku bukan lagi muridmu. Aku juga bukan tetua dari Sekte Kaca Warna-Warni. Bai Li Yanhong mengulanginya lagi. Kamu ingin mengkhianati sekte ini? Tahukah kamu bahwa tanpa aku, kamu sudah lama tidak ada lagi. Semua yang kamu miliki diberikan olehku. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu ingin meninggalkan Sekte Kaca Warna-Warni. Gongru sangat marah. Saya tidak ingin sampai pada titik ini. Tetapi karena fisik saya hancur, Anda tidak lagi menganggap saya sebagai murid Anda. Kan? Dan saya tidak salah tentang Simen Fugui. Hanya karena dia adalah orang suci. Anda menyerahkan segalanya di kepalaku dan menghukumku ke dalam Gua Es. Saat aku memasuki Gua Es, aku sudah memutuskan bahwa jika ada hari ketika aku keluar, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Suara Bai Li Yanhong tenang, tanpa apapun fluktuasi. Kamu, pengkhianat, Gongru mengumpat dengan marah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia boleh dibiarkan mengkhianati orang lain, tapi tidak bisa mentolerir orang lain yang mengkhianatinya. Tidak hanya itu, masih ada rahasia yang tersembunyi di hati Gongru. Bai Li Yanhong sebenarnya tidak diselamatkan olehnya. Ketika keempat saudari itu mendirikan Sekte Kaca Warna-Warni dan menetapkan aturan hanya menerima wanita, mereka tidak ingin mengembangkan kekuatan mereka. Tapi Yin merasa nyaman untuk menyelesaikan misinya. Setelah itu, dia mulai mencari fisik yang dia butuhkan di seluruh dunia. Ketika mereka menemukan Bai Li Yanhong, dia masih bayi. Untuk mendapatkannya tanpa meninggalkan masalah, keempat saudara perempuan Gongru membunuh semua anggota keluarga Bai Li, hanya menyisakan Bai Li Yanhong. Tubuh menawan adalah bagian terakhir dari misi 4 orang. Mereka harus tumbuh ke tingkat suci untuk memberikan efek terbesarnya.
Karena itulah keempat kakak beradik Gongru sangat marah setelah mengetahui tubuh menawan bayi Li Yanhong hancur. Jika bukan karena Murong Qingge yang menghidupkan kembali harapan mereka, nasib bayi Li Yanhong mungkin akan lebih buruk lagi. Sekarang dia mendengar bayi Li Yanhong berkata dia ingin meninggalkan sekte kacau warna-warni. Gongru hanya punya satu ide di benaknya. Itu adalah keheningan. Ketika sekte kacau warna-warni didirikan, ditetapkan sebagai aturan sekte bahwa siapapun yang mengkhianati sekte tersebut harus dibunuh. Sebagai seorang tetua, apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Gongru bertanya dengan wajah muram. Aku tahu, lalu kenapa, jika aku harus memilih, aku lebih baik mati daripada memasuki gua es dan menjadi mesin tanpa emosi. Bagus, sangat bagus. Sangat bagus, karena Anda telah memutuskan untuk memberontak melawan sekte. Saya akan membersihkan keluarga hari ini. Jangan salahkan saya, Tuan, karena tidak memberi Anda kesempatan. Baru saja selesai berbicara, Cloning Lindong menjawab panggilan tersebut. Dia mencibir dan berkata, wanita tua, jika kamu ingin membunuh Sister Hong, kamu harus bertanya padaku apakah aku setuju. Hanya kamu? Gongru memandang Klon Lindong dengan pandangan menghina. Level suci sejati pihak lain dan bahkan kekuatan tahap selanjutnya memang sangat kuat, tapi itu tidak bisa menghentikan saudara perempuan mereka untuk membunuh orang. Bahkan mereka sendiri tidak ingat sudah berapa lama keempat kakak beradik itu bersama. Bagaimanapun, setidaknya hal itu dimulai 1 juta tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa kita telah mencapai titik di mana hati kita terhubung. Kerjasama dalam pertempuran semakin sempurna. Selain itu, di antara mereka berempat, 2 berada di puncak level orang suci sejati dan 2 berada di tahap akhir tingkat orang suci sejati. Ditambah dengan kerjasama diam-diam dan telah hidup selama jutaan tahun, dia memiliki banyak kartu truf dan sarana. Selama Anda tidak bertemu orang kuat di level Saint King, bahkan jika mereka setengah langkah ke level Saint King, mereka yakin bisa menghadapinya. Tentu saja bukan aku, tuanku ada di sini, tidak ada kesempatan bagiku untuk mengambil tindakan. Lindong tersenyum. Dia mengetahuinya saat melihat keempat wanita tua ini. Mungkin sulit untuk menang hanya dengan kekuatan tempur tingkat suci sejati. Kemudian korbankan saja tuannya secara langsung dan gunakan kekuatan Raja Suci untuk menghancurkan lawan. Menguasai, keempat saudara perempuan Gongru, termasuk anggota inti dari sekte kacau warna-warni, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke pria bertopeng di sebelah bayi Li Yanhong. Mereka dapat merasakan bahwa orang ini adalah sesuatu yang istimewa. Tapi saya tidak tahu kekuatan spesifik lawannya. Tetapi jika orang ini adalah tuan dari anak ini, bisa membina orang kuat seperti Lindong, kekuatan tidak boleh diremehkan. Keempat saudara perempuan Gongru semuanya mengerutkan kening. Jika hubungan kedua orang ini adalah master dan magang, akan ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti. Mereka juga khawatir jika pria bertopeng itu memiliki kekuatan Raja Suci. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu dan metodenya, dia tetap bukan lawan. Seorang master yang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Kemungkinan untuk berada di level Raja Suci sangat tinggi. Pada saat ini, Klon Lindong dengan cepat mendatangi bayi Li Yanhong, menangkapnya dan menjauhkannya. Ketika kekuatan tubuh aslinya setingkat Saint King meledak, Sister Hong tidak akan mampu menahannya bahkan jika dia tidak berada di level Saint. Setelah Klon Lindong pergi bersama bayi Li Yanhong, bagian utama tidak memberi kesempatan pada Gongru dan yang lainnya untuk berpikir. Angkat kaki kanan Anda dan ketuk ke bawah dengan lembut. Bang! Terdengar suara yang tajam. Segera setelah itu, retak, retak. Beberapa retakan muncul di balok es biru besar, dan kemudian berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara.
Itu juga memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah pedang panjang yang bersinar dengan cahaya biru. Tindakan Lindong benar-benar membuat marah keempat saudara perempuan Gongru. Pedang ilahi jiwa es tidak boleh diambil oleh orang lain. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Keempat saudara perempuan tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Berani, tak terkendali, keempat orang itu langsung berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuh mereka telah menghilang dan mereka bergegas menuju pedang ilahi jiwa es. Aku bersumpah untuk mengambil kembali pedang itu. Saat es batu biru pecah, terungkaplah harta karun di dalamnya. Lindong mendatangi pedang biru itu, dia tidak menduganya saat ini. Sebenarnya ada pedang di dalam es. Apakah ini harta karun yang menyebabkan ribuan mil es? Kelihatannya cukup bagus dari luar. Sangat disayangkan bahwa itu lebih buruk daripada pedang pemecah kejahatan miliknya. Bagaimanapun, pedang pemecah kejahatan berasal dari sistem. Lindong sangat percaya pada sistem. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang. Semburan udara yang sangat dingin muncul. Sebelum Lindong sempat bereaksi, dia langsung berubah menjadi patung es. Melihat Lindong dibekukan oleh udara dingin yang berasal dari pedang ilahi jiwa es, keempat saudara perempuan Gongru tersenyum. Pedang ilahi jiwa es adalah harta karun. Itu adalah masalah dengan pemiliknya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali pemiliknya, jika tidak maka akan dimakan kembali. Ah, Bai Lianhong di kejauhan berseru sambil menutup mulutnya. Dia tahu kalau orang yang dibekukan adalah wujud asli Lindong. Orang di sebelahnya adalah tiruan Lindong. Saudari Hong, jangan khawatir, trik kecil ini tidak bisa menjebak tuanku. Lindong menghiburnya dari samping. Keempat saudara perempuan Gongru keluar dari patung es. Saat mereka mengulurkan tangan untuk menyentuh patung es itu. Retak, retak, dan kemudian, boom. Nafas agung keluar dari patung es itu. Pertama, hancurkan patung es tersebut. Kemudian dia terus menerbangkan keempat saudara perempuan Gongru itu. Sambil dibuang, keempat saudara perempuan Gongru semuanya tampak ngeri. Ini adalah nafas yang hanya dimiliki oleh tingkat Raja Suci. Pria bertopeng itu ternyata adalah Raja Suci. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera menggunakan kartu truf mereka untuk menahan momentum yang tidak dapat dihentikan ini. Klon Lindong telah lama dipersiapkan dan berdiri di depan Bai Lianhong untuk menahan aura yang dikeluarkan oleh tubuh utama untuknya. Gongsun Zimeng dan anggota inti lainnya dari Sekte Kaca Warna-Warni juga terkejut meskipun mereka berada jauh. Untungnya, mereka tahu sejak awal bahwa kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran ini mencapai level akhir Saint sejati, atau bahkan lebih kuat. Berjauhan, walaupun demikian, aura dan tekanan tingkat Raja Suci juga menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Ini adalah akibat dari Lindong yang tidak menargetkan mereka. Dia hanya menargetkan 4 orang dari keluarga Gongru. Jika tidak, bahkan pada jarak yang begitu jauh, aura tingkat Raja Suci tidak dapat dilawan oleh tingkat tertinggi. Pejabat senior dari Sekte Kaca berwarna menstabilkan tubuh mereka. Semua orang memandang pria bertopeng di kejauhan dengan ngeri. Terlalu kuat, sangat menakutkan, bahkan 4 tetua tertinggi pun dibuang. Yang paling terkejut adalah Gongsun Zimeng, dia tahu detail Lindong. Seorang anak laki-laki yang berasal dari peradaban tingkat rendah, dari mana asalnya? Master yang tiba-tiba muncul ini pastilah kemampuan spesial Lindong. Gongsun Zimeng dengan cermat mengamati pria bertopeng itu. Dia memiliki bentuk tubuh yang persis sama dengan Lindong. Jika kamu melepas topeng dan mengenakan pakaian yang sama dengan Lindong, apakah kamu akan menjadi Lindong yang lain? Lindong memiliki beberapa cara dan kemampuan khusus yang dapat dipahami oleh Gongsun Zimeng.
Bagaimanapun, alam semesta sangatlah besar, segalanya bisa terjadi. Tapi Lindong ternyata bukanlah orang suci sejati seperti yang dikabarkan, melainkan pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Suci. Gongsun Zimeng tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun berkembang di alam Xingsu, ada berapa total Raja Suci? Berapa lama Lindong berada di alam Xingsu? Apakah sudah mencapai level Raja Suci? Jangan bicara tentang Ming tingkat ke-7, bahkan orang level 1, level 9, atau bahkan level dewa mungkin tidak memiliki pelaku kejahatan seperti itu. Penatua Hong adalah suatu berkah. Gongsun Zimeng berpikir dengan sangat iri. Haha, pedang yang luar biasa, pedang yang luar biasa. Meski tidak sebagus Po Xie, tapi juga lumayan, pedang yang bagus, Lindong berkata sambil tersenyum. Tawa hangat bergema di langit. Tawa itu membawa jejak kekuatan seorang Raja Suci. Setiap orang yang mendengarnya akan gemetar. Lindong juga tidak menyangka pedang ini begitu bagus. Terutama udara sangat dingin yang terkandung di dalamnya. Itu sebenarnya mampu membekukannya saat dia memegang gagang pedang tanpa dia bereaksi. Pada saat dibekukan, Lindong bahkan merasa kekuatan mentalnya menjadi lesu. Ini masih merupakan serangan independen pedang tanpa tuannya. Jika diaktifkan dengan seluruh kekuatannya, bahkan kekuatan mental yang tidak berwarna dan tidak terlihat pun dapat dibekukan. Jelas merupakan hal baik yang langka. 4 wanita tua memiliki harta yang begitu indah, tetapi mereka menguburnya di bawah tanah dan tidak menggunakannya. Ada yang salah dengan otakmu. Untuk tingkat orang suci sejati, dengan pedang ini, kekuatannya pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Bukan tidak mungkin untuk bertarung lintas level. Lebih mudah baginya sekarang. Apakah ada harta yang jatuh ke tangan Anda yang dapat Anda kembalikan? Tentu saja tidak mungkin. Lindong memegang pedang dan berpikir dalam diam. Pedang ini akan menjadi miliknya mulai sekarang. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda. Keempat saudara perempuan Gongru nyaris tidak bisa menahan aura Lindong yang diarahkan pada mereka, dan mereka semua tampak sia-sia. Level Holy King memang menakutkan. Semburan aura saja dapat membuat 2 orang suci sejati puncak dan 2 orang suci sejati yang terlambat tidak berdaya untuk melawan. Anda harus menggunakan kartu truf Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. Keempatnya terlihat sangat jelek. Mereka juga memikirkan fakta bahwa kekuatan pria bertopeng itu mencapai level Raja Suci. Hanya saja pedang ilahi jiwa es tidak boleh hilang. Mereka harus mengambilnya kembali atau mereka tidak dapat menjelaskannya sama sekali. Siapa yang mulia? Sejak berdirinya Sekte Kaca Warna-Warni, kami tidak pernah menyinggung kekuatan apapun. Tidak hanya itu, kami juga sering mengirimkan murid untuk menikah dan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan utama di alam Xingsu. Yang mana faksi yang kamu ikuti, mungkin ada hubungan dekat di antara kita. Ganru, orang nomor 1 di antara 4 tetua tertinggi, berdiri dan berkata, lawannya memiliki kekuatan Raja Suci. Masalah hari ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kami hanya dapat memulai dari aspek lain dan melihat apakah kami dapat meyakinkan pihak lain untuk mengembalikan pedang ilahi jiwa es. Lindong sendiri tidak menjawab. Dia memperhatikan dengan cermat pedang di tangannya. Klon Lindong di depan Bai Lian Hong mengambil 1 langkah ke depan dan berkata, kamu menghukum Sister Hong ke dalam gua es karena kamu menyinggung perasaanku. Jangan bilang dia tidak salah. Bahkan jika dia salah, kalian wanita tua tidak bisa menghukumnya. Bai Lian Hong di belakangnya terkejut, tetapi juga merasa senang dan terharu. Kekuatan Lindong telah mencapai level Saint King dan berada di luar dugaannya. Tapi itu juga membuatnya melepaskan kekhawatiran terakhirnya. Pantas saja dia berani pergi ke Sekte Kaca Warna-Warni sendirian untuk menyelamatkan dirinya.
Ternyata semua orang sudah melakukan segala persiapan. Sehat, saya tidak tahu bagaimana anak ini berlatih. Apa yang Anda alami selama ini, hanya dalam beberapa bulan, impian seumur hidup banyak orang telah terwujud. Pikirkan kembali ke awal, adegan di mana keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Bailey Yan Hong masih teringat jelas di benakku, itu terjadi saat kami pertama kali bertemu. Alhasil, tubuh menawannya pun patah. Saat itu, dia berniat membunuh Lindong. Apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar imajinasi Bailey Yan Hong. Untuk mengontrol tubuh menawan, diulang lagi dan lagi. Dan setiap kali Bailey Yan Hong bisa merasakan kekuatan mentalnya meningkat pesat. Dari penolakan awal hingga perlahan melepaskan dan menerima, bahkan akhirnya mulai menikmati keseluruhan prosesnya. Stimulasi tubuh menawan memperlambat kecepatan kultivasi Bailey Yan Hong, tetapi juga memungkinkannya menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dengan cepat. Mungkin karena Lindong menjadi lebih kuat, baru saja di gua es, kekuatan mentalnya tiba-tiba meningkat pesat. Bailey Yan Hong mempercayainya, dia tidak akan pernah berhenti di hadapan alam suci. Tidak akan lama lagi dia bisa melewati rintangan ini dengan bantuan Lindong. Saat itulah keempat tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni menyadari gelar Lindong. Dia sebenarnya memanggil Bailey Yan Hong Sister Hong. Apakah dia tidak setua Bailey Yan Hong? Ini tidak mungkin, bukan? Apakah ada orang suci muda yang sejati? Rekan Tao, Xiao Hong memang melanggar aturan sekte dan saya dihukum di gua es. Sebagai gurunya, saya telah mengajarinya selama bertahun-tahun, dan saya sangat patah hati tentang hal ini. Oh, kalau begitu katakan padaku, kesalahan apa yang dilakukan Sister Hong? Bukankah hanya karena kamu takut menyinggung Simen Fugui, seorang suci? Kamu menghukum Sister Hong ke dalam gua es, dan kamu menemukan beberapa tuduhan tidak berdasar untuk disembunyikan di Hong di kepala adikku. Klon Lindong mencibir. Lelucon, Simen Fugui adalah pria yang baru saja memasuki alam suci. Dia seperti semut. Apakah menurutmu saudara perempuan kita akan takut padanya? Bahkan jika Simen Senghua datang, kita tidak akan berani menjadi liar di warna-warni sekte mengkilap. Yuru yang berbicara kali ini. Si. Lalu kenapa kamu menghukum Sister Hong ke dalam gua es? Xiao Hong adalah kepala dari 7 orang suci terakhir dari Sekte Kaca Warna-Warni. Penerus yang dilatih oleh sekte tersebut tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan pria manapun. Ini ada hubungannya dengan fisiknya. Begitu dia melakukan kontak dengan seorang pria, fisiknya akan jika dihancurkan, kecepatan kultivasi akan turun tajam, dan bakatnya akan berkurang dari atas ke orang yang lewat. Kali ini ketika dia kembali dari misi luar, fisik Xiao Hong telah hancur pelatihan sekte selama bertahun-tahun dan menyia-nyiakan sekte tersebut. Tanpa sumber daya, tidak ada harapan untuk menjadi orang suci. Mereka semua dikirim ke gua es untuk memikirkan kesalahan mereka. Jelas Gongru. Jika bukan karena kekuatan kuat dari pria bertopeng itu, dia tidak akan menjelaskan banyak hal sama sekali. Tapi sekarang orang pasti menjadi kuat. Di hadapan kekuatan absolut dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, segala cara tampaknya sangat lemah. Kita hanya bisa pasrah dulu dan mencari cara untuk mempertahankan pedang ilahi jiwa es. Itu sepadan, berapapun biayanya, setelah misi saudara perempuan mereka selesai. Temukan balas dendam pada kedua tuan dan murid ini lagi. Ketika saatnya tiba, itu hanya level Raja Suci. Setelah mendengarkan penjelasan Gongru, Lindong terdiam sejenak. Bukankah dia sendirilah orang yang merusak tubuh menawan Sister Hong? Saya tidak menyangka hal itu akan membawa bencana besar bagi Sister Hong. Itu baru permulaan, ini bukan salah Lindong. Dia juga tidak punya kendali atas hal itu. Entah kenapa, dia ditarik ke dalam ilusi spiritual.
Lindong berbalik dan menatap Bai Lian Hong. Dia melihat wajah orang lain memerah. Matanya memalingkan muka, tidak berani menatapnya. Dia terus berbalik, menatap Gongru dengan mata tidak ramah, dan berkata dengan dingin. Wanita tua, saya baru saja mengatakan bahwa meskipun Sister Hong bersalah, Anda bukanlah orang yang dapat menghukumnya. Seperti ini bukankah terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Xiao Hong adalah muridku dan tetua dari Sekte Kaca Warna-Warni? Karena dia telah menerima pelatihan sekte tersebut, dia harus mematuhi aturan sekte tersebut akan dihukum oleh aturan sekte. Gongru mengerutkan kening. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain di Sekte Kaca Warna-Warni, tetapi jika Anda ingin menghukum Sister Hong, Anda tidak bisa. Saya tidak peduli apakah Anda adalah tuannya atau semacamnya. Anda adalah ibunya, dan Anda tidak bisa pergi bertentangan dengan keinginannya. Kamu, Gongru tercekat dan tak bisa berkata-kata. Jika itu hanya Lindong, tentu saja, kedua saudari itu sudah mengalahkan Lindong. Tapi anak ini juga memiliki seorang guru yang memperhatikannya dengan penuh semangat. Siapa yang berani mengambil tindakan? Bersambung.